الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقه إلى الجنة. الحديث. Hadirin rahimakumullah, sambil intizar menunggu sholat isya, setelah sholat maghrib kita laksanakan. Di antara amalan yang didoakan oleh para malaikat adalah seorang hamba selesai melaksanakan sholat, dia zikrullah, berzikir kepada Allah dengan majlis ilmu atau majlis Quran, majlis zikir, menunggu datangnya waktu sholat, tidak mengubah tempat duduknya dalam artian ada di tempat itu, di masjid yang sama, maka malaikat akan mendoakan, Allahumma gfir lahu wa tub alaih. Ya Allah, ampunilah dosanya dan terimalah taubatnya. Itu diantara amalan menghapus dosa. Kalau kita tidak mampu melakukannya 30 menit misalkan, maka kita lakukan zikir pada maghrib sekedar 10 menit, sekedar 7 menit. Ada kaidah dalam fikih, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu ibadah yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, kita tidak mampu melakukan full, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kita tidak mampu membaca satu hari satu juz, one day one juz. Saya ada satu kumpulan jamaah odoj namanya. Awalnya saya tidak paham apa odoj. Ternyata one day one juz, disingkat odoj. Dan beberapa kali diundang ke pengajian odoj itu. Komunitas. Nanti juga tanggal 8 kalau nggak salah diundang lagi di daerah Cimahi. Ada komunitas odoj, one day one juz. Bagaimana kalau tidak mampu mengusahakan satu hari satu juz? Maka jangan sampai tidak membaca, hanya meskipun hanya beberapa ayat. Baca saja meskipun hanya setengah lembar, seperempat lembar. Jadi kalau kita tidak mampu melakukan semuanya secara maksimal, la yutraku kullu, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Tidak mampu membantu dengan 100%, minimal dengan semampu berapa kita mampu. Itu kaidah yang disampaikan oleh para ulama ahli fikih atau usul fikih, tetapi kaidah itu sesuai dengan dalil. Sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis yang disimpulkan oleh para ulama ahli di bidangnya. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada malam hari ini kita akan ngobrol saja berkenaan dengan tematik, karena ini musim berganti ya, waktu berlalu. Bagi orang yang beriman, Pak, ya, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, peristiwa apapun yang kita alami, harusnya menjadi penambah keimanan. Bukan malah sebaliknya. Itu bagi orang yang beriman. Apapun itu harus menjadi penambah keimanan. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita, kalau melihat sesuatu yang wah,
Wah itu mengagumkan, mencengangkan. Apa kalimahnya? Hah? Ya apa kalimah bahasa zikirnya apa yang harus kita ucapkan? Masya Allah, tabarakallah. Betul, kagum. Kalimahnya apa? Masya Allah. Di Arab, Pak, kalau ada anak kecil ganteng, cantik, lalu kita tidak mengucapkan itu, ibunya marah itu. Ibunya marah. Ya akhi, kul masya Allah, tabarakallah. Marah ibunya. Dia kan lucu-lucu orang Arab ya. Lucu-lucu. Garlen lucu. Karena dia lucunya. Bukan, maksudnya lucu, kecil, ganteng, saya anak kecil ya. Lucu lah gitu anak-anak kan. Itu kalau hanya memandang dengan kagum saja, misalkan dengan gantengnya, cantiknya, dia nggak suka. Kita harus mengucapkan apa? Masya Allah, tabarakallah. Ada seorang influencer dari Bahrain, kayak ini. Influencer itu adalah apa? Orang yang mempengaruhi orang banyak gitu. Public figure lah bahasa kita, influencer itu ya. Dulu mah influencer itu kira itu penyakit flu, bukan ya. Influencer itu apa? Orang yang figurnya, kata-katanya, perilakunya itu bisa diikuti oleh banyak orang, mempengaruhi orang banyak. Seperti penceramah itu influencer sebetulnya, karakternya. Orang yang bisa berceramah, bisa mempengaruhi orang itu influencer. Itulah kurang lebih ya. Dia ganteng, wah, ganteng terkenal. Sekarang sedang sakit, kurus, kakinya membengkak. Kenapa coba? Itu diidentifikasi oleh para ahli kemungkinan besar terkena penyakit ain. Bahaya Pak, penyakit ain itu ada dalam hadis Pak. Contoh, kita memuji seseorang berlebihan, kagum berlebihan, itu jadi penyakit bagi dirinya. Sama halnya membenci orang berlebihan juga jadi penyakit Pak. Itulah, jadi santet itu sebetulnya ya energi-energi itu ditambah yang lain gitu. Karena kebencian kepada orang, ketidaksukaan kepada orang, itu kezoliman Pak. Sama dengan mirim energi negatif, itu penyakit bagi dia. Sama halnya dengan kita kecintaan berlebihan, kekaguman berlebihan. Itu ain pandangan. Ain itu secara bahasa mata, pandangan. Memandang dengan kagum taksub. Oleh karena itu Islam mengajarkan, kalau memandang yang taksub, apa kalimatnya Pak? Masya Allahu tabarakallah, mendoakan Masya Allah, pujian kepada Allah, tabarakallah, semoga Allah memberkahi kamu, begitu. Kalau tidak menambahkan kalimat itu bisa berpenyakit, bisa jadi penyakit ain. Ain Pak, ain itu penyakit bahaya itu. Dia sakit sekarang, kurus katanya. Dan kata para ulama itu bisa jadi, kata ada salah satu ulama, bukan para ulama, Ustadz mengatakan dari Arab juga, itu terkena penyakit ain. Sama halnya kebencian kepada orang, ketidaksukaan, itu bisa jadi penyakit. Nah, begitu hati-hati, kita nggak boleh. Sebaliknya kalau kita memandang perkara yang misalkan kecelakaan atau yang tidak mengenakan, kalimatnya apa? Subhanallah. Subhanallah. Jadi subhanallah tepatnya bukan yang indah. Subhanallah. Yang indah itu apa? Masya Allah. Yang berbahaya, yang tidak mengenakan pemandangan atau kecelakaan, namanya apa? Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa apapun peristiwa yang dilihat, yang dialami, yang dirasakan, sememangnya harus menjadi penambah keimanan bagi orang yang beriman. Atau musibah itu menimpa diri kita, apa yang kita katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami pun akan kembali. Jadi semua menambah keimanan orang beriman itu. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Diuji ataupun
mendapatkan satu peristiwa, melihat sesuatu, bukan malah merusak keimanan. Harusnya begitu. Apapun peristiwanya, itu harus bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Nah, ini perlu dengan ilmu, Pak. Maksudnya perlu dengan wawasan, pengetahuan, ilmu. Sebab kalau tanpa dengan ilmu, jangankan perkara yang mubah, ya, bisa jadi yang seharusnya itu bernilai ibadah, perkara ibadah, bisa sebaliknya malah menjadi maksiat, malah menjadi dosa kalau tidak dengan ilmu. Makanya ilmu itu penting. Itu segalanya untuk mendapatkan keimanan yang sempurna, ketakwaan yang sempurna, bil ilmi, dengan ilmu. La yasihu zuhdu wa taqwa bil jahli, kata para ulama. Tidak sah zuhud dan takwa kalau bodoh. Bahasa lainnya apa? La yasihu zuhdu wa taqwa illa bi ilmi. Tidak sah zuhud dan takwa kecuali dengan ilmu, dengan ilmu. Jadi orang berilmu, kita jangan langsung suudzon, Pak, kalau kepada orang yang berilmu. Misalkan dia ada di tempat tertentu, saya tadi itu bisa jadi dia untuk mengambil iktibar. Ya. Jadi kalau kita ada orang melihat orang berilmu, kita tahu dia alim, dia wara misalkan. Tapi pandangan kita, apa yang kita lihat itu belum misalkan tidak sampai kepada apa yang dia sedang lakukan, maka sebaiknya jangan dulu suudzon. Sebaiknya. Sebab ada hal-hal yang boleh jadi kita tidak paham apa yang dimaksud itu. Dulu ramai kan, Gus Dur kan. Dulu kan, orang ibaratnya ketinggalan kereta. Pengikutnya itu gitu kan. Jauh dengan pemikiran dia gitu. Dia udah kemana, pengikutnya masih di mana. Baru paham sekarang, oh itu maksudnya gitu kan. Ibaratnya begitu ya, karena orang-orang yang berilmu itu dijauh melampaui ini. Kadang begitu. Ini hanya sebatas contoh saja. Sekian dari sekian yang banyak. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, termasuk juga sekarang hujan. Kita merenung aja diri kita dengan turunnya hujan, kemudian musim panas yang kemarin kita rasakan. Ini introspeksi saya dan kita, tanya diri kita, banyaknya menambah iman apa malah mengurangi keimanan? Dengan panas kemarin, dengan sekarang tiba-tiba hujan, dengan lain hareudang apa? Itu karena syaratnya kumaha teh? Bayung yang teh apa bahasa? Lembab. Kelembaban, dengereuna badan. Nah, tinggal tanya apakah peristiwa ini menambah keimanan atau malah sebaliknya? Lalu apa yang ada dalam pikiran kita dengan hujan ini? Apakah memarahi hujan, mencaci maki hujan, mencaci maki panas, atau sebaliknya? Oleh karena itu perlu ilmunya. Perlu apa? Ilmunya. Saya ingin membahas hadis dalil Al-Quran, surah Az-Zuhruf yang pertama. Ini tentang hujan ya. Ayat ke-11. Yang pertama ayat ke-11. Kata ada rangkuman di sini. Ayat yang ke-11 ya, surah apa? Zuhruf ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini musim hujan kan, supaya menambah keimanan bagi kita. Lalu kita paham hujan itu apa? Apa kaitannya dengan Al-Qur'an atau menurut Al-Qur'an? Di dalam Al-Qur'an ada salah seorang penulis buku ya yang meneliti di bidang ini dan tentu berdasarkan hadis Nabi ya. Ada seorang ulama yang meneliti hujan dengan sains atau sains dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Ada namanya Abdul Syukur Al-Ajizi ya. Beliau meneliti dalam Al-Quran setidaknya hujan ini disebutkan sebanyak 55 kali. Di dalam Al-Quran yang 30 juz itu bagus, hujan disebutkan sebanyak berapa kali? 55 kali. Ada 55 kali kalimah itu dimaknai sebagai hujan. Kalimahnya. Mungkin tidak langsung disebutkan maun pis sama, air dari langit, tetapi maknanya ya, maknanya apa? Hujan. Sebanyak berapa?
55 kali. Kita lihat pertama dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'am biqadarin." Biqadar. Kemudian fa ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun al-ayah. Ini Az-Zukhruf ayat ke-11. Walladzi nazzala minas sama'i, dan yang menurunkan, siapa maksudnya siapa? Siapa yang menurunkan di sini siapa? Allah. Tuh, keimanan kan? Sekali lagi, ketika ayat ini diawali dengan walladzi nazzala minas sama'i ma'am biqadarin, dan yang menurunkan air dari langit. Siapa yang menurunkannya siapa? Allah. Tuh. Bagi orang yang beriman, turunnya hujan tambah keimanan. Sebab yang menurunkan hujan diyakini, dipahami siapa? Allah. Bukan Mbak Rara. Bagus. Tahu Mbak Rara, tahu? Gitu. Pak hujan. Bukan ahli nujum. Jadi bagi orang yang beriman, pertama meyakini hujan itu atas kehendak Allah. Yang menurunkan hujan adalah Allah. Pertanyaannya Ustaz, mengapa di sini ada kalimat fis sama atau minas sama'i, dari langit? Bukankah sains ilmu teknologi penemuan bahwa hujan itu ya hasil penyerapan uap dari air lautan? Sorot matahari panas kan, makanya kan kalau di laut lembab kan, jangan di laut lah, di Jati Gede lembab. Abdi di Subang itu lembab nama. Ya ternyata ayah waduk barunya, Salam Dharma gitu, menteri salamnya lembab Mas. Karena memang udaranya menjadi lembab, kan begitu ya. Tersedot, menguap, mengumpal di awan, kemudian diturunkan oleh Allah. Tapi kenapa disebutnya minas sama? Dari langit, Pak. Kalaulah seandainya Al-Quran pada waktu itu menyebutkan bahwa hujan itu dari laut, orang Quraisy akan semakin mengatakan Muhammad dia gila. Nauzubillah min dzalik. Akan semakin mencaci maki Rasul. Jadi Al-Quran menyampaikan sesuai dengan kadar pemikirannya manusia pada waktu itu. Gak mungkin, makanya di ayat lain, nanti di ayat lain setelah mereka mulai menerima keimanan, mereka beriman, mereka kuat akidahnya, ada penjelasan dari hadis yang lain bahwa dengan cara apa gitu. Gak mungkin Al-Quran langsung membahas rinci seperti sains misalkan. Hujan Allah telah matahari telah menyinari laut, kemudian lalu menguap, itu semakin liar mereka, dan mereka semakin akan mengatakan ya gila kepada baginda Rasulullah SAW. Maka arti langit itu apa? Langit itu apa Pak? Langit itu atap. Langit itu bagus. Segala sesuatu yang ada di atas kepala kita itu langit Pak. Paham maksudnya? Langit itu adalah segala sesuatu atau sesuatu yang ada di atas kepala kita. Itu langit. Makanya di rumah aya langit. Pokoknya nuluhureun urang langit ngaranna gitu. Lamun murag pasti di mana? Ti luhur, tah bahasa ti luhur teh ti langit, Pak. Pokoknya mah ti luhureun urang langit ngaranna gitu. Yang kita injak apa namanya, Pak? Bumi. Meskipun kita katakan itu langit, naik ke pesawat dengan ketinggian 3000 kaki misalkan, atau 100 kilo lebih ke atas misalkan, seandainya da anger aya di langit ka luhur teh. Ningali ka handap langit sami gitu. Jadi mana tungtung atuh langit teh. Makanya langit itu apa? Segala sesuatu yang ada di atas kepala kita. Itu cara mengartikan langit yang sederhana. Pokoknya yang ada di atas kepala kita, yang lebih tinggi daripada kepala kita namanya apa? Langit. Meskipun langit itu di sorang ka luhur teu aya langit, tidak ada batasnya. Teu aya. Tugan-tugan itu adalah mentok teu. Lamun terus keluar pisan keluar angkasa, keluar bumi terus.
Nah, tidak ada batasnya kan begitu ya. Nah, ini bahasa Al-Quran yang akan mudah dipahami oleh siapapun. Walladzi nazzala minas sama'i ma'am biqadar. Allah atau Dia yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu ya. Maaf, ma'an biqadarin ya, yang menurunkan air dari langit menurut kadar, biqadarin dengan kadar. Biqadarin itu apa? Ukuran yang diperlukan. Nah, ini keimanan yang kedua Pak Gus. Tadi apa? Keimanan pertama apa? Bahwa hujan itu diturunkan oleh siapa? Allah. Yang kedua, apa dari ayat ini? Ada kalimat ma'an biqadarin atau ma'am biqadar. Minas sama'i, Dia menurunkan dari langit ma'an, air, biqadarin, sesuai dengan kadar yang diperlukan. Ternyata Pak, kata para ahli di bidang ini, meneliti di bidang sains, bagus. Meskipun kamari daya kolot banjir, ayakan video nanya tiluhur viral di media sosial. Wah, juga lautan gitu. Daerah daya kolot, Bale Endahnya meluap. Ternyata Pak, Allah itu tidak pernah menambah jumlah air. Jadi jumlah air teh Pak, sejak Allah ciptakan itu sama. Sama bagus, itu ada. Jadi sama jumlahnya. Eta geuning banjir air meluap. Lain salah cai. Cai hese ngaliwat gitu. gitu. Yang harusnya air itu langsung ngalir, dangkal tempat ngalirnya. Sementara aja, air hanya mau dia bulak-balik. Dari zaman dulu, sejak Allah menciptakan air bagus, sampai nanti kiamat itu tidak ditambah. Sakit tuh aja ya. Masya Allah, tabarakallah. Biqadarin, ya kan, sesuai dengan kadar yang diperlukan. Ya memang kadarnya segitu. Ketika Allah turunkan hujan di Permata Biru bagus, cukurong tuh hujan muni gede. Sebetulnya Allah Maha tahu. Sakit tuh kuduna turun hujan di dia tuh. Nah gitu. Ada hikmah yang tersembunyi di balik itu. Agung urung aya longsor. Ketong nyalahkeun caina, da hujan mah disebutkan oleh Al-Qur'an dan hadis adalah rahmat, Pak. Air hujan itu apa? Tidak ada hujan itu, air hujan itu azab, tidak ada Pak dalam Al-Qur'an. Maksudnya tidak disebut azab, disebut apa? Rahmat. Kasih sayang dari Allah. Ini baru satu ayat ini. Ya salah kita. Atunya sungai dangkal, sampah di mana-mana misalkan. Ya iya, air yang mau lewat sementara mampir heula, cicing heula dirinya kan gitu. Sebetulnya kadar air itu, jumlah air itu tidak dilebihkan dan dikurangi. Sama, tetap segitu. Tetap segitu bagus. Ini ada ahli yang meneliti ke sana. Dan berdasarkan ayat Al-Qur'an, salah satu ayat ini, ya. Walladzi nazzala minas ma'am biqadar fa'ansharna bihi, kemudian kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, baldatam maita. Apa maksudnya negeri yang mati itu? Daerah yang tandus. Daerah yang, Pak, saya membayangkan kalau dengan jamaah misalkan di Saudi ya, atau di Jazirah Arab yang lainnya. Seandainya Pak Sakwah, Allah turunkan hujan di Saudi atau di Jazirah Arab yang lain sama seperti Indonesia, sama gunung itu akan hijau Pak, akan tumbuh-tumbuh juga. Diberi hujan, kan musim dingin itu kan sekarang udah mulai musim, kemarin saya udah mulai musim dingin, udah mulai dingin kemarin tuh, November itu tanggal 9 saya berangkat, pulang tanggal berapa ya kemarin pulang? 17 ya. Hari kemarin itu udah mulai musim dingin. Nanti Desember nih kadang ada saking dinginnya ada hujan Pak. Pokoknya Pak pertengahan November, Desember, Januari lah. Februari awal masih peralihan. Hijau Pak gunung tuh Pak. Tumbuh karena ada hujan. Viral di media sosial, tanda kiamat, gunung di Saudi sudah menghijau. Tanda hujan lain tanda kiamat. Tanda musim dingin. Itu suka aneh-aneh di media sosial.
tanda kiamat. Tiba lagi geus kitu. Lamun musim hujan mah hejo. Panas Maret gitu kan. Mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus panas kan. Gersang deui, Pak. Sok ayeuna geus mulai harejo teh. Tong naros di Thaif, di Thaif pada dingin terus di Thaif mah aya hijau. Musim sudah kiamat sebentar lagi cenah. Karena sudah nampak gurun menjadi hijau, tanda kiamat. Lain tanda kiamat, tanda musim dingin. Cirinya musim dingin. Ciri sebab di situ, Pak, memang tidak ada musim hujan. Tidak ada. Musimnya cuma musim panas, musim dingin. Kalau lagi hujan turun itu enggak melihat musim. Kadang panas tiba-tiba turun. Pernah di kor panas. Tawaf tiba-tiba langit mendung hujan di tawaf. Pernah. Padahal bukan musim dingin, musim panas. Di bulan Mei panas itu, Agustus panas. Tapi tiba-tiba ungkap langit hujan di Madinah. Nggak bisa diprediksi karena tidak ada musim hujan. Hanya ketika musim dingin lebih intens hujannya. Lebih sering, itu aja bedanya. Lalu gurun menghijau. Ciri musim dingin bukan ciri kiamat gitu. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, artinya apa? Ketika Allah menyebutkan kami hidupkan ya, fa'ansyarna bihi baldatan maita. Contohnya apa? Kami hidupkan tumbuh-tumbuhan dari tempat yang tandus. Cek logika, Pak. Kumaha dina padang pasir, gersang, nek tumbuh, tapi diberi hujan mah tumbuh, Pak Her. Tumbuh. Itulah kuasa Allah. Tetap diberi hujan mah tumbuh. Segala rumput tumbuh, rumput indah, bahkan kalau kita perjalanan dari Mekah ke Jeddah misalkan, mau ke Jeddah di musim dingin, itu bunga-bunga indah, Pak. Teu aya nu melak tumbuh sendirinya. Indah Pak bunganya itu. Pinggir jalan tuh, saya ini. Saya membayangkan ya Allah, seandainya Saudi diberi musim hujan di Indonesia, sama gunung-gunung akan banyak pepohonan tumbuh, Pak, sama. Bakal hijau. Gersang itu karena tidak ada turun hujan. Padahal tandus. Iya, karena tidak ada hujan. Ketika Allah turunkan hujan, apapun bentuk tanahnya, sebetulnya meskipun diumpamakan ada tanah yang gersang, kan, tidak menerima air, ada tanah yang gembur, tapi pada akhirnya sama akan menumbuhkan pepohonan juga. Hanya bedanya ada yang cepat, seperti tanah yang subur, menyerap air, ada yang tanah gersang, dia tidak menyerap air, tapi pada akhirnya akan menumbuhkan pepohonan juga. Paling tidak rumput lah. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira kita di situ bertambah keimanan. Harus bertambah keimanan, ya. Berapa lagi? Kadzalika tukhrajun, seperti itulah Allah mengumpamakan, kadzalika seperti itu pula, ya. Kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur nanti, Pak. Manusia yang sudah wafat, yang sudah dikuburkan, kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar atau di hari kebangkitan di alam mahsyar, cing pelentung seperti apa? Seperti jamur di musim hujan. Tapi orang kampung, Pak. Saya punya kebun, alhamdulillah. Sana sombongnya ayah gitu, orang tua gitu kan. Itu gersang kalau musim kemarau, hujan beberapa minggu, bulan. Saya waktu kecil masih ingat. Cari suung, neangan suung, cari jamur, Pak. Wih, resepnya, Pak. Senang itu, padahal kalau beli nggak seberapa kan, tapi beda. Bener-bener, wah jamur, kamu anu gede namanya, naon ngerti sangal naon teh. Jamur anu sok seur geuning banyak, apa namanya teh lupa saya. Rampak naon. Masya Allah, siapa yang menumbuhkan itu? Siapa yang menumbuhkan itu? Allah. Tuh, Pak. Keimanan bertambah. Keimanan bertambah, Pak. Jamur itu dari tanah yang gersang, tanah yang sudah menyimpan kosmos, dedaunan yang membusuk, Pak. Pohon-pohon yang membusuk, ditimpa hujan, ngelekap berenya, tumbuh jamur. Allahu Akbar. Dan jamur itu dimakannya enak, Pak. Beda dengan jamur yang dibikin. Memang yang dibuat itu yang ada kan sekarang pabrik-pabrik jamur kan beda, Pak. Tapi kalau dibiarkan aja sampai malam, udah ada belatung di situ. Jadi berebut dengan belatung. Nah, makanya kalau dapat jamur di kebun itu sebelum dimasak direndam dulu pakai air, Pak.
Biarkan belatungnya keluar dulu. Kadang masih ada yang suka ada. Nah, itulah rezeki dari Allah. Nah, manusia itu nanti begitu. Kadzalika tukhrajun, demikian juga engkau akan dikeluarkan nanti oleh Allah di mana? Di alam mahsyar kelak, atau keluar dari bangkit dari kuburannya. Umpamaan oleh Allah. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat ke-10 misalkan. Huwallazi anzala minas sama'i maa'a. Ya. Lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. An-Nahl ayat 10. Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Ini lebih rinci. Disebutkan untuk kamu, kita, sebahagiannya menjadi minuman, dipakai minum ya oleh kita, dan sebahagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Ini perumpamaan di zaman waktu itu. Para nabi atau orang-orang beternak pada waktu itu mengembala kambing, mengembala unta, dan lain sebagainya. Kemudian air hujan dijadikan minuman pada waktu itu. Mungkin sekarang Bapak tidak langsung minum air hujan kan, tapi air dari tanah, dan itu air itu muncul disebabkan turunnya hujan. Tapi dulu Pak, benar-benar dari air hujan yang di tandean gitu. Contoh, bagi yang sudah berangkat ke sana misalkan, di sekitar Arafah ada gunung, ada bukit memanjang, di bawahnya itu ada dinding sepanjang bukit itu. Dibikin dinding setinggi hampir 2 meter lah tingginya. Itu dinding Siti Habibah. Kalau tidak salah. Dia istrinya Harun Ar-Rasyid. Istri Harun Ar-Rasyid itu bermimpi, Pak. Bermimpi ketika di musim haji itu, dia bermimpi digagahi oleh banyak laki-laki. Dijima oleh banyak laki-laki. Lalu dia datang kepada seorang yang mampu mentafsirkan mimpi. Kalau Pak, jadi mimpi itu jangan sembarangan. Memang ada mimpi yang benar, ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk, Pak. Kalau ada istilah berawal dari mimpi, Nabi Yusuf juga dari mimpi. Banyak Pak, para nabi itu mimpi-mimpi tapi jadi kebenaran, jadi kenyataan. Orang-orang soleh itu begitu. Itu mimpi. Ternyata dalam ditafsirkan itu, dia harus membuat bendungan untuk minumnya para haji. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu kemudian memerintahkan bala tentara, para juridnya atau rakyatnya untuk membuat dinding, Pak. Jadi gunung, Pak, bukit dikelilingi dinding supaya cai anu turun ke gunung itu palit, Pak. Paham tuh maksudnya, Pak? Di tandean gitu. Sakuruling, Pak. Itu masih ada sampai hari ini, Pak, dindingnya itu. Kurang lebih tingginya hampir 2 meter lah, 1,5 meter itu setelah Arafah itu. Kalau kita mau keluar dari Arafah mau ke Muzdalifah kalau nggak salah itu. Itu Masya Allah tabarakallah, Pak. Jadi dulu itu memang dari situ digunakan untuk minum, untuk mandi. Belum seperti sekarang sudah ada paralon, Pak, yang dari bahannya bahan kuat itu. Jadi di mana-mana ada air. Di Arafah sekarang pepohonan udah tinggi, Pak. Teduh sekarang Arafah itu. Pohon akasia itu. Orang Arab menyebutnya pohon Soekarno. Sebab dulu Pak Soekarno yang pertama kali menyuruh menanam pohon itu. Sekarang Arafah udah nggak terlalu panas kayak dulu, Pak. Udah gitu ada payung-payung yang mengeluarkan air di depan Jabal Rahmah. Udah gitu wukufnya dalam tenda ber-AC, tali dulu rajin tiis. Zaman dulu wukuf nggak begitu, Pak. Panas gitu kan. Nah, minum sekarang banyak. Nah itulah saya bilang tadi apa? Mereka menjadikan air hujan sebagian sebagai minuman, sebagian lagi apa? Untuk dijadikan tumbuhan, ya, atau menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang dengan tumbuh-tumbuhan itu hewan ternaknya makan. Jadi intinya apa? Semua bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Kitanya saja yang mengatakan, wah banjir di mana-mana gara-gara hujan, gara-gara urang, lain gara-gara hujan. Padahal hujan itu memberikan rahmat, memberikan manfaat. Jangan menyalahkan hujan. Kita harus siap. Kalau hujan turun ya musim hujan, ulah genteng bocor nyalahkan hujan. Nyalahkan orang genteng nama itu dibenerkan gitu. Atau udah bocor wanya rumah tuh di saya gitu kan, lepat orang.
Terakhir surah Ar-Rum ya, karena ini mau adzan padahal masih banyak ayatnya. Surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi yursilur riyaha fatatsiru sahaban fayasbutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Surah apa? Ar-Rum ayat 48. Artinya Allah lah ya yang mengirimkan angin. Oh, bukan pawang hujan, Pak. Angin. Siapa? Allah, bukan pawang hujan. Lalu angin itu menggerakkan awan. Nah, ku angin, awan itu bergerak. Allah yang mengirimkan apa? Angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Pada intinya siapa yang menggerakkan itu? Allah. Dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki. Terserah Allah mau disimpan di mana dibentangkannya, di atas permata biru, ya, di atas GBLA, mau dimanapun. Allah yang punya kehendak dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Awan bergumpal-gumpal kan, penuh apa yang penuh dengan air itu kan. Kemudian apa? Lalu engkau lihat hujan keluar di celah-celahnya, turun dari awan. Engkau lihat hujan keluar dari apa? Celah-celahnya. Fataral wadqa yakhruju min khilarih. Fataral wadqa, engkau melihat air itu keluar min khilarih, dari celah-celah. Celah-celah apa? Awan. Kemudian apa lagi? Fa idza asaba, ya, maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya, ya, yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Idahum yastabshirun. Jadi Allah menurunkan hujan sesuai dengan kehendak Allah. Siapapun yang Allah kehendaki untuk turunkan hujan, ya, maka digambarkan di sini yastabshirun. Idahum, tiba-tiba mereka bergembira. Pada waktu itu mereka sangat membutuhkan hujan. Hujan turun, bergembira. Allah gambarkan dalam ayat ini surah Ar-Rum, maka hujan yang turun kepada kita itu pertama apa? Pertama apa? Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menggerakkan angin. Allah lah angin menggerakkan awan, Allah menggerakkan angin, angin menggerakkan awan. Pada hakikatnya apa? Allah yang menggerakkan semuanya. Kemudian Allah turunkan hujan biqadarin, ma'am biqadar. Sesuai dengan kadarnya. Artinya apa? Dimanapun hujan itu turun, sesungguhnya itu semua sesuai dengan kadarnya. Tidak ada istilah di dia mah hujan gede leuwih teuing, tidak ada. Banjir bukan kelebihan hujan sebenarnya. Karena hujan yang Allah turunkan, air itu sunnatullahnya, dia akan mencari tempat yang lebih rendah. Air itu sunnatullahnya apa? Mengalir dari dataran atau tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Seandainya itu terhalang alirannya, maka air itu akan mengendap, akan diam di tempat itu. Kemudian apa? Sesungguhnya kata para ahli, air yang sejak awal Allah ciptakan sampai hari ini tidak ditambah, tidak dikurangi. Jumlahnya sama. Masya Allah, tabarakallah. Jumlahnya sama. Ya, itu kata para ahli. Ahli di bidang tafsir, sains, dia meneliti, ternyata jumlahnya sama. Itulah kuasa Allah. Adanya berapa jam nih? Saya kira demikianlah. Ada untuk wudu yang batal. Meskipun masih banyak nih hadis dan ayat Al-Quran yang belum tersampaikan, karena waktu juga sudah memisahkan kita. Semoga yang sedikit ini setidaknya menambah wawasan keilmuan bagi kita, dan yang paling utama apa? Menambah keimanan. Inti dari yang kita bahas pada malam hari ini, sebagai orang yang beriman, apapun yang kita hadapi, yang kita alami, yang terjadi bagi diri kita, sememangnya seharusnya itu menjadi menambah keimanan. Bukan malah sebaliknya, semakin kufur, semakin jauh kepada Allah. Semua katakan yang indah, yang mencengangkan, Masya Allah, tabarakallah. Bentuknya yang mengerikan,
kecelakaan atau yang tidak mengenakan, subhanallah, menimpa musibah pada diri kita, katakan inna lillahi. Itu semua harus bertambah keimanan. Dengan berpikir, kemudian kita mencari ilmunya. Toh ternyata hujan, kalau sudah tahu ilmunya, itu bukan adab, tetapi rahmat. Makanya baginda Rasul mengajarkan kepada kita, Allahumma shayyiban nafi'a. Beres hujan berhenti, mutirna bifadlillahi wa birahmati. Itu doanya. Doa selesai hujan, mutirna bifadlillahi wa birahmati. Allah telah menurunkan kepada kami hujan dengan karunia dan rahmatnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.